Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang sejuk ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin fikih sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, dan sekitarnya. Juga para pendengar radio yang ikut merilai kajian ini, serta para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah menyampaikan bahwa kaum musyrikin Quraisy, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara garis besar, mereka dalam menghalangi dakwah Islam, mereka menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode cemoohan. Apa cemoohan? Menghina secara lisan. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Efeknya dalam dakwah seperti apa? Kemudian juga kita telah sampaikan pula bagaimana pelajaran yang bisa kita petik dari berbagai perbuatan kaum musyrikin tersebut. Kemudian metode yang kedua yang ini akan kita bahas pada hari ini adalah metode serangan fisik. Metode serangan fisik atau teror fisik. Bedanya apa Ustaz antara dua metode ini? Kalau celaan itu yang dibidik adalah psikologi seorang manusia. Jadi kalau orang dihina itu dia tidak akan berdarah, kepalanya tidak akan benjol, enggak. Tapi yang dicari adalah psikologisnya, menjatuhkan mentalnya. Itu kalau pakai metode yang pertama. Nah, kalau metode yang kedua, ini yang dibidik oleh mereka itu adalah fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Entah itu dipukul, entah itu disiksa,
bahkan sampai dibunuh. Sampai dibunuh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan mereka kaum musyrikin melakukan teror fisik itu? Tujuannya apa? Tujuannya secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah supaya orang-orang yang belum masuk Islam tidak jadi masuk Islam, karena melihat betapa beratnya orang-orang yang sudah masuk Islam menghadapi ujian dan tantangan. Ini adalah tujuan yang pertama, orang yang belum masuk supaya tidak masuk. Tujuan yang kedua, supaya orang yang sudah masuk terus apa? Keluar. Jadi dua tujuan itulah yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Karena realitanya setiap hari bertambah. Semakin hari semakin bertambah banyak. Dan mereka khawatir dengan semakin bertambahnya orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Sehingga mereka berusaha sekuat tenaga, yang belum masuk supaya enggak masuk, yang sudah masuk supaya keluar. Seperti apa sih Ustaz? Contoh ya, intimidasi fisik orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi SAW itu seperti apa? Contohnya kayak apa sebenarnya? Kita akan bahas yang pertama, siksaan fisik yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita akan lihat seperti apa contohnya siksaan fisik yang dialami oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama yang dialami oleh Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang dialami oleh para sahabat. Adapun yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bawakan beberapa contoh. Pertama kita bawakan contoh yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, yaitu sebuah kisah yang dituturkan oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan salat di dekat Ka'bah. Sedang salat. Dan saat itu tidak jauh dari tempat Nabi SAW salat, duduk-duduk para pembesar Quraisy, yakni Abu Jahal dan konco-konconya. Entah bagaimana ceritanya, tahu-tahu ada satu orang yang melontarkan ide yang usul kepada sekelompok orang itu dan mengatakan, siapa di antara kalian yang mau dan berani untuk ngambil ketuban. Tahu ketuban? Apa ketuban? Ketuban apa ketuban? Ari-ari. Ari-ari sama ketuban sama enggak? Ari-ari apa ari-ari? Bayi ketika masih ada di perut ibunya, dia akan dibungkus dengan kulit tipis. Akan dibungkus dengan kulit tipis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir, maka kulit itu kan akan dibersihkan. Nah, kulit itu namanya apa? Ketuban, benar kan? Iya, makanya kalau ibu mau lahir ketubannya pecah.
Salah seorang dari orang-orang yang duduk di situ dia mengatakan, siapa di antara kalian yang mau dan mengambil ketuban anak onta yang baru lahir miliknya si fulan. Jadi barusan saat itu dengar cerita, oh ontanya si fulan melahirkan anak, ya. Siapa di antara kalian yang mau mengambil mengambil ari-ari tadi, ketuban tadi, kemudian meletakkannya di atas punggung Muhammad ketika dia sedang sujud. Siapa coba yang mau? Tantang salah seorang di antara orang-orang yang sedang duduk-duduk tadi. Maka salah satu dari mereka ngacung. Orang itu namanya Uqbah. Siapa namanya? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia katakan saya siap. Maka kemudian dia pun bergegas mendatangi ontanya si fulan. Kemudian dia ambil ketubannya yang masih campur dengan kotoran, masih campur dengan darah. Nah, kalau orang baru lahir kan kelihatan sekali itu ya, darahnya. Kemudian campur dengan item-item kotoran. Dia ambil. Kemudian ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang sujud, dia taruh kotoran itu di atas pundak dan leher Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW merasa ada sesuatu yang ditaruh di atas punggungnya, maka beliau pun tidak mengangkat kepalanya, tetap sujud. Beliau tetap sujud dan lama sujudnya sampai datanglah putri beliau. Siapa? Putri beliau siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Sampai datanglah Fatimah radhiyallahu anha, kemudian diambillah oleh Fatimah kotoran tadi, kemudian dibuang. Ketika kotoran itu sudah dibuang, baru Nabi SAW mengangkat kepalanya dan langsung berdoa. Dan inilah doa pertama kali yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, yang isinya mendoakan keburukan untuk orang-orang Quraisy. Sebelumnya Nabi enggak pernah. Apa isi doanya? Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Isinya cuma apa? Cuma 3 kata. Tapi 3 kata ini membuat orang se-Quraisy gemeter semuanya. Apa artinya coba kira-kira? Allahumma alaika bi Quraisy. Apa artinya? Ya Allah, jatuhkanlah azab kepada Quraisy. Yang berdoa siapa? Rasulullah SAW. Berdoanya di mana? Berdoanya di mana? Di depan Ka'bah. Dalam kondisi Nabi kita SAW dizolimi atau tidak? Dizolimi. Sudah yang berdoa Nabi dan orang soleh itu doanya mustajab. Doanya di mana? Di tanah suci, di depan Ka'bah, dan situ juga tempat yang mustajab. Dan kondisi Nabi sedang dizolimi dan doanya orang yang dizolimi. Kata Nabi SAW, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang
antara doanya orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu orang-orang itu mendengar Nabi SAW berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah timpakanlah azab kepada orang-orang Quraisy. Maka doa Nabi SAW itu membuat orang-orang itu pada kebingungan, membuat mereka hatinya berat. Kenapa kok doanya itu sifatnya umum? Timpakanlah azab kepada Quraisy. Dan ada enggak orang-orang Quraisy yang beriman? Ada enggak? Ada. Ada di antara orang-orang Quraisy yang beriman. Maka kemudian ada yang menyampaikan kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW mengulangi doanya. Kalau tadi yang dimintakan azab, dijatuhi azab orang Quraisy, sekarang beliau sebutkan namanya satu persatu. Apa kata Nabi SAW? Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah, jatuhkan azabmu kepada Abu Jahal. Ini satu, dedengkotnya. Kemudian nama yang kedua kata beliau, alaika bi Utsbah ibnu Rabi'ah. Ya Allah, timpakanlah azab kepada Utsbah bin Rabi'ah. Dua. Nama yang ketiga beliau sebutkan Syaibah bin Rabi'ah. Yang keempat Al-Walid ibnu Utsbah. Yang kelima Umayyah bin Khalaf. Yang keenam Uqbah bin Abi Mu'ayt. Yang ketujuh kata Ibnu Mas'ud, saya lupa. Jadi yang diingat sama Ibnu Mas'ud ada berapa? Ada 6. Yang pertama Abu Jahal. Nama yang kedua, ketiga kayaknya baru dengar ya. Yang paling tenar cuma Abu siapa? Abu Jahal. Yang pertama Abu Jahal. Yang kedua Utsbah bin Rabi'ah. Yang ketiga Syaibah bin Rabi'ah. Yang keempat Al-Walid bin Utsbah. Yang kelima Umayyah bin Khalaf. Dan yang keenam Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dan semua orang-orang itu tahu. Dan mereka sebenarnya ketakutan ketika mendengar namanya disebut oleh Nabi SAW. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, wallahi, seluruh nama-nama yang disebutkan oleh Nabi SAW, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri semuanya tewas di dalam peperangan Badar. Bahkan di dalam beberapa riwayat Nabi SAW menyebutkan si fulan bakalan meninggal di sana, si fulan meninggal di sana, si fulan mati di sana. Dan semuanya mati sesuai dengan tempat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bergeser sedikit pun. Ini contoh yang pertama. Bagaimana intimidasi fisik yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Muslim, kisah ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, pada suatu hari Abu Jahal, lagi-lagi Abu Jahal. Abu Jahal berkata, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum? Apakah Muhammad lagi-lagi melumuri mukanya dengan debu di hadapan kalian? Apa maksudnya? Melumuri mukanya dengan debu di hadapan kalian. Maksudnya apa? Apakah lagi-lagi Muhammad sujud? Bahasanya kayak gitu. Jadi sujud dikatakan apa? Ngotori muka. Apakah Muhammad lagi-lagi berani untuk mengotori mukanya, melumuri mukanya dengan tanah di hadapan kalian?
Faqila na'am. Maka orang-orang yang ditanya itu mereka mengatakan ya. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang itu, maka Abu Jahal langsung berkata, Wallati wal Uzza. Demi Latta dan Uzza. Siapa Latta dan Uzza? Berhalanya orang-orang Quraisy. Demi Latta dan Uzza, la in ra'aituhu yaf'alu dzalika la ata'anna ala raqabatihi aw la u'affiranna wajhahu fit turab. Demi Latta dan Uzza, kalau sampai aku melihat kembali dengan kedua mataku Muhammad ini sujud, tak injak kepalanya. Dan akan saya benamkan wajahnya itu di pasir. Siapa yang ngomong ini? Abu Jahal. Maka begitu bersumpah, orang-orang semuanya kan pengen tahu seberapa beraninya si Abu Jahal. Maka mereka pun, Abu Jahal berjalan menuju ke tempat Nabi SAW biasa sholat. Dan para pengikutnya itu pada di belakangnya pengen melihat kejadian itu. Kejadian kepala Nabi SAW diinjak oleh Abu Jahal. Fama faji'ahum minhu illa wa huwa yanqisu ala aqibaihi wa yattaqi biyadaihi. Begitu Abu Jahal jalan mak dreng. Sudah mau mengangkat kakinya untuk diinjakkan kepada kepala Nabi kita Muhammad SAW, ujug-ujug tiba-tiba dia mundur. Dia mundur sambil nutupi mukanya dengan kedua tangannya. Gak jadi dia. Kayaknya sudah Masya Allah. Ya bukan Masya Allah, na'udzubillah ya. Dia sudah pede banget, begitu akan menginjakkan, tahu-tahu dia langsung mundur sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Dia pun balik mundur teratur. Teman-temannya bertanya, Malak, ente kenapa? Katanya tadi mau nginjek kepalanya Muhammad. Sudah di depannya tinggal nginjek, kenapa ente mundur? Maka dia mengatakan, Inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajnihah. Ketika saya tadi mau nginjek kepalanya Muhammad, tahu-tahu di depan saya ini ada parit yang lebar, yang di dalamnya menyala api yang begitu besar. Dan saya melihat di situ ada sayap yang luar biasa besar. Akhirnya Abu Jahal pun mundur. Rasulullah SAW ditanya oleh sebagian sahabatnya, wahai Rasul, tadi sebenarnya ada apa sih? Maka beliau pun mengatakan, laudana minni. Andaikan Abu Jahal ini melangkahkan kakinya satu langkah lagi, lakhtatafathul malaikatu udwa. Niscaya malaikat bakalan mencabut anggota tubuhnya satu persatu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sampai tadi Abu Jahal berani maju lagi, sudah ngelihat di depannya ada api, ada sayap, kok sampai dia maju satu langkah lagi, satu persatu petil gue. Apa nih? Awaknya dia tangannya disit, terus lagi kaki, baru kemudian kepalanya. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga.
tentang kejahatan orang-orang Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini ada dalam Sahih Bukhari. Suatu hari Urwah bin Zubair bertanya kepada Abdullah ibnu Amr, "Wahai Abdullah, kejadian apa yang paling engkau ingat orang-orang Quraisy ini jahatnya keterlaluan sama Nabi SAW?" Maka Abdullah bin Amr pun mengatakan, "Ya, saya pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'id." Masih ingat ini siapa tadi? Yang ngapain ini tadi? Yang ngambil ketuban tadi, ketubannya onta. Sama ini orangnya. Memang orang yang satu ini naudzubillah min dzalik, ya. Saya pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'id ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Dia datang dari belakang. Kemudian dia lepas sorbannya Uqbah, lalu dia taruh sorban itu di leher Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sama Uqbah tadi dicekik Nabi kita SAW sekuat tenaga. Lagi apa beliau? Lagi apa? Sholat. Lagi sholat, tahu-tahu langsung dari belakang oleh Uqbah dicekik, dikasih apa namanya? Sorban, kemudian diikat, dicekik leher Nabi SAW sekuat tenaga. Alhamdulillah saat itu ada Abu Bakar. Dan langsung Abu Bakar dorong Uqbah sambil berkata, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apakah engkau tega untuk membunuh seseorang cuma gara-gara dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Kok tega-teganya kamu membunuh seseorang cuma gara-gara dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dan dia Muhammad ini, beliau sudah mendatangkan bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian. Akhirnya Uqbah ini pergi. Kisah yang terakhir tentang kejahatan kaum musyrikin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kejahatan ini dilakukan oleh salah seorang anaknya Abu Lahab. Oleh salah seorang anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Siapa namanya? Utaibah. Pada suatu hari Utaibah ini ingin menyakiti Nabi SAW. Oleh Utaibah, bajunya Nabi SAW ditarik oleh dia. Ditarik sekuat tenaga sampai baju Nabi SAW sobek. Ya mestinya kalau sobek kan ada sebagian dari aurat atau tubuh Nabi SAW yang terlihat. Begitu diperlakukan seperti itu, maka Nabi kita SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, siksalah Utaibah ini dengan seekor anjing." Jadi Nabi berdoa supaya Utaibah ini disiksa dengan serangan seekor anjing. Utaibah terus teringat doa yang dilantunkan oleh Nabi SAW. Sampai suatu hari Utaibah bepergian dengan beberapa orang-orang Quraisy
ke negeri Syam. Syam sekarang di mana? Syam di mana sekarang? Di mana? Di mana? Palestina, Yordan, Suria, mana lagi? Lebanon. Ya, Palestina, Yordan, Suria, Lebanon. Itu semuanya adalah negeri Syam. Bepergian ke negeri Syam. Di tengah jalan mereka singgah ke suatu tempat namanya Az-Zahra. Mereka nginep di situ. Istirahat, nginep. Ketika tengah-tengah malam, ujuk-ujuk datang seekor harimau. Bukan anjing. Apa yang datang? Harimau. Harimau itu datang, kan itu kan rombongan. Dan harimau itu ngelilingi mereka ini. Ngelilingi mereka. Gak ujuk-ujuk datang langsung nyerang, gak. Ngelilingi. Mungkin dicium-cium dulu baunya. Dan saat itu Utaibah sudah kerasa cilaka aku piye temenan. Ini kalau yang ngomong orang Banyumas. Dia mengatakan wail, celaka. Ini mesti saya hari ini bakalan dimakan sama harimau ini. Maka betul, dari sekian orang yang ada di situ cuma satu yang diserang. Siapa itu? Utaibah. Sampai kepalanya ini pisah dari tubuhnya. Dicabik-cabik sama harimau tersebut. Padahal Nabi kita SAW lagi di Mekah, dia di Syam. Ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim juga Imam Az-Zahabi. Ini beberapa contoh. Ini beberapa contoh siksaan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya contoh siksaan yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja siksaan yang dialami oleh mereka? Banyak. Mulai dari yang bangsawan sampai yang rakyat jelata. Kita mulai dari yang bangsawan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq pada suatu hari beliau khutbah menyampaikan nasihat di Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Orang-orang Quraisy enggak terima. Maka mereka pun datang dan memukuli Abu Bakar As-Siddiq. Di antara yang mukuli itu seorang namanya Utbah bin Rabi'ah. Dia ambil 2 sandal, ya, Utbah ngambil 2 sandal, kemudian dia gunakan sandal itu untuk mukuli mukanya Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan dalam riwayat itu, hatta ma yu'rafu wajhuhu min anfihi. Saking parahnya mukulnya itu sampai enggak kelihatan hidung dari wajahnya. Alias sampai enggak dikenal lagi mukanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Senjenengan bayangkan dipukuli pakai apa? Pakai sandal 2 plak sampai babak belur, sampai lebam, sampai enggak kelihatan hidungnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita tahu orang Arab kan hidungnya apa? Hidungnya enggak kayak kita. Mandan, mancung. Berarti kalau kita kan enggak kelihatan ya wajar pancen mancung mengjero gitu. Karena Abu Bakar As-Siddiq, dia orang Arab, sampai enggak kelihatan hidungnya. Itu kan menunjukkan betapa luar biasa pukulan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Contoh yang lainnya yang dialami oleh Mus'ab
Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang begitu ketahuan masuk Islam diusir oleh orang tuanya dari rumahnya. Setelah dibujuk untuk meninggalkan ajaran Islam, dia enggak mau, tetap dia kokoh dalam prinsipnya, diusir oleh orang tuanya dari rumah. Sampai Mus'ab ini diceritakan di luar rumah, di jalan-jalan, dia enggak punya makanan, sampai kelaparan, luar biasa kelaparannya. Bahkan diceritakan di dalam riwayat tersebut sampai kulitnya itu pada ngelupas seperti ular yang sedang ganti kulit. Sampai kulitnya pada ngelupas. Bahkan kadang-kadang Mus'ab ini enggak kuat untuk jalan karena saking lemesnya, enggak ada makanan yang masuk ke tubuhnya. Dan ketika beliau meninggal mati syahid di perang Badar, beliau enggak punya kain kafan yang digunakan untuk menutupi tubuhnya. Yang ada cuma sepotong kain. Kalau ditarik ke atas, maka kakinya yang kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, maka mukanya yang kelihatan. Saking gak adanya kain untuk membungkus tubuhnya Mus'ab. Sehingga karena kondisinya seperti itu, Rasul SAW mengatakan, gunakan kain itu untuk menutupi mukanya, sedangkan kakinya ditutupi dengan rumput-rumput yang ada di situ. Saking gak adanya. Dan sebelumnya Mus'ab ini adalah seorang pemuda yang hidup berkecukupan, apa saja dipenuhi oleh orang tuanya. Menengah ke atas, orang kaya, saudagar. Masuk rumah, pintunya dibukakan. Makanan semuanya ada di rumah. Baju selalu luar biasa indahnya. Bahkan diceritakan kalau Mus'ab itu lewat di suatu jalan, mesti orang yang lewat sesudahnya di jalan itu tahu barusan Mus'ab lewat. Karena apanya? Minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab itu cuma dipakai oleh dia saja. Jadi kalau ada orang lewat langsung tahu ini baunya siapa? Mus'ab. Kalau kita lewat ketahuan apanya? Ada sebagian orang kalau lewat kita kayaknya pengukai kayak. Ini Mus'ab bin Umair dahulu ya, ketika belum masuk Islam, saking luar biasa kehidupannya itu sampai seperti itu. Bajunya mewah terus, makanannya tersedia semuanya, minyak wanginya kelas high class ya. Tapi begitu masuk Islam, seluruh fasilitas tersebut diputus semua sama orang tuanya. Mus'ab bin Umair. Contoh yang lain, dan ini adalah termasuk yang paling parah, adalah apa yang dialami oleh Bilal ibnu siapa? Bilal ibnu siapa? Anak-anak ini coba masa belum belajar. Bilal bin Rabah. Bagus. Kenapa siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah itu lebih berat dibandingkan siksaan yang dialami oleh sahabat-sahabat yang lain? Karena beliau adalah seorang budak. Karena beliau adalah seorang hamba sahaya. Dan tuannya namanya Umayyah bin Khalaf. Jadi Bilal ini budaknya Umayyah bin Khalaf. Kalau yang lain-lainnya mereka orang yang merdeka. Mus'ab bin Umair, walaupun dia itu disiksa atau tersiksa sedemikian rupa, akan tetapi dia orang yang merdeka. Dia mau masuk Islam, nah, gak ada yang bisa menghalangi dia karena dia adalah orang merdeka. Akan tetapi Bilal ibnu Rabah, dia ini budak.
Dan budak itu harus nurut apapun yang dikatakan oleh majikannya. Begitu ketahuan Bilal masuk Islam, maka oleh Umayyah bin Khalaf setiap hari Bilal ini dikasih tali di lehernya, terus talinya ini dikasihkan kepada anak-anak kecil. Disuruh mainan Bilal. Kayak mainan apa? Anjing. Sama anak kecil itu diseret-seret keliling-keliling gunung, dari belakang dipukul-pukul. Persis, naudzubillah, kayak anjing yang dijadikan mainan oleh anak-anak kecil. Kalau sudah siang hari dipanggil oleh Umayyah, disuruh tiduran di atas padang pasir yang luar biasa panasnya. Makanya kalau musim panas di Saudi itu selalu sekolahan-sekolahan itu diliburkan. Kadang-kadang sampai 50 ke atas derajat Celcius. Kita di sini berapa? 30 nyampe? Paling panas-panasnya 31, 32. Ya. Malah kalau pagi-pagi mungkin 20 sekian, enak. Tapi kalau di sana, Masya Allah. Kalau sudah musim panas, kalau di rumah nggak pakai AC, mateng. Ya. Sehingga AC di sana itu kebutuhan primer. Saat ini, kalau saat itu belum ada. Ya. Saat ini kebutuhan primer. Walaupun rumahnya sederhana, mesti di rumahnya ada AC primer. Kalau enggak mateng di rumah. Ya. Jadi ditaruh, dilepas bajunya oleh Umayyah, kemudian dijemur di tengah padang pasir. Enggak cukup sampai di situ, diambil batu yang sangat besar, ditindihkan di atas dadanya Bilal. Umayyah berkata, kamu akan terus seperti ini atau kamu tinggalkan agamanya Muhammad. Pilih. Kamu akan terus seperti ini atau kamu akan aku bebaskan, tidak aku siksa, tapi tinggalkan agamanya Nabi Muhammad. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya Bilal kecuali mengatakan ahad, 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 ahad. Yang keluar dari mulutnya adalah nama kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan dia beli Bilal. Dan saat itu ketika tahu yang akan beli Abu Bakar, langsung harganya dinaikkan sama Umayyah. Gak ada masalah buat Abu Bakar, bayar sama Abu Bakar. Setelah dibayar sama Abu Bakar, Umayyah ngomong, andaikan tadi budak ini diminta gratis tak kasih. Setelah dibayar. Pengen membuat kecewa siapa? Abu Bakar. Abu Bakar jawabnya apa? Andaikan dia minta harga yang lebih tinggi dari itu tak kasih. Mantap toh? Jadi kalau misalnya tadi ngomongnya 500 dinar, misalnya 500 dirham, dia tadi minta 1000 tak kasih. Begitu dibeli, langsung dilepaskan oleh Abu Bakar. Dah, kamu bebas. Dibeli untuk dimerdekakan. Itu Bilal. Mirip dengan itu budak juga. Ammar. Siapa? Ammar. Bapaknya namanya siapa? Yasir. Ammar seorang budak. Masuk Islam beserta bapaknya dan ibunya. Sekeluarga masuk Islam. Ammar, bapaknya siapa tadi? Yasir.
Ibunya Sumayyah. Bagus. Ammar, Yasir, Sumayyah. Satu keluarga masuk Islam semuanya. Begitu ketahuan sama majikannya, tiga-tiganya disiksa bareng. Sama di tengah padang pasir. Mirip kayak Bilal tadi. Dijemur, kemudian ditindih dengan batu. Sampai suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di dekat penyiksaan, tempat penyiksaan itu, dan melihat sahabat-sahabatnya digitukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada Ammar dan keluarganya. Nabi SAW mengatakan, abshiru ala Ammar wa ala Yasir. Kabar gembira untuk kalian, wahai keluarganya Ammar dan keluarganya Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Kalian ini semuanya dijamin surga. Hadis riwayat Al-Hakim dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan memang saat itu Yasir akhirnya meninggal dan sudah dijamin masuk surga. Dan Sumayyah juga meninggal, ibunya Yasir. Akan tetapi Sumayyah ini meninggalnya dengan siksaan yang di luar peri kemanusiaan, yaitu ketika Abu Jahal jengkel melihat Sumayyah ini gak mau juga meninggalkan agama Islam. Dia ambil tombak, kemudian dia tancapkan pas di kemaluannya Sumayyah sampai meninggal dunia. Ini Ammar dan keluarganya. Terakhir kisahnya seorang sahabat yang bernama Khabbab. Siapa? Khabbab. Ada yang tahu bapaknya namanya siapa? Khabbab bin siapa? Saya dengar suara tanpa wujud. Khabbab bin siapa? Gak ada. Sebenarnya Bani orang yang ngerti. Siapa? Mana tadi yang ngomong? Angkat tangan. Bin? Bagus sekali. Khabbab bin Al-Arat. Al-Arat. Ya. T belakangnya. Khabbab bin Al-Arat. Khabbab ini termasuk yang siksaannya lebih berat dibandingkan Bilal. Wah, Bilal aja sudah berat. Ini gimana dengan Khabbab ini? Emang orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka seninya tinggi, dalam tanda kutip, dalam menyiksa. Jadi dalam menyiksa itu mereka punya banyak ide. Apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy kepada Khabbab? Mereka kumpulkan bara api, bamba, ya, areng yang sudah nyala. Mereka atur, taruh gitu. Kemudian Khabbab ini disuruh tiduran di atasnya. Setelah digelar bara api itu, kemudian Khabbab disuruh tiduran di atasnya, ditindih batu besar. Sampai bara api itu mati dengan cairan yang keluar dari tubuhnya Khabbab. Jadi matinya itu dengan banyaknya cairan, entah darah, entah apalah yang keluar dari tubuhnya, sampai bara api itu mati. Suatu hari setelah Islam jaya, ya,
Umar ibn Khattab sedang duduk-duduk dengan sebagian sahabat. Setelah Islam jaya, datanglah Khabbab. Datanglah siapa? Khabbab. Kemudian Abu Bakar mengatakan, udunu, mendekatlah sini, mendekat. Fama ahadun ahaqqu bihadzal majlisi minka illa Ammar. Tidak ada satupun yang lebih berhak dibandingkan kamu untuk duduk di dekatku kecuali Ammar. Kecuali Ammar. Jadi dua orang yang layak untuk duduk di sampingku adalah engkau dan Ammar. Karena luar biasa perjuangan mereka untuk mempertahankan ajaran Islam. Ini beberapa potret intimidasi fisik yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabat beliau. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Hari ini kita akan mengambil 4 pelajaran. Kita akan ambil 4 pelajaran. Insya Allah nggak panjang-panjang pelajarannya. Pelajaran yang pertama, alangkah besarnya nikmat Allah kepada kita. Ini pelajaran yang pertama. Alangkah besarnya nikmat Allah kepada kita. Nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat keselamatan, nikmat kedamaian, nikmat ketenangan. Kalau kita bandingkan apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk mempertahankan agama kita, kemudian kita bandingkan dengan kondisi yang kita alami, kita akan sadar bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Coba sekarang saya tanya sama antum, ada nggak kalau antum sholat itu dihalangi sama orang? Ada nggak? Coba ngacung di sini. Yang di kampungnya kalau mau sholat itu nggak boleh, angkat tangan. Nggak ada yang menghalangi. Kok masjidnya sepi? Kok masjidnya sepi? Kenapa? Ada yang menghalangi? Ada. Siapa? Syaitan. Ya. Syaitan yang namanya syaitan bebek. Ustaz apa tahu ketemu karo setan? Iya, maksudnya ya nafsu yang ada dalam diri kita yang menghalangi kita. Apa yang menghalangi kita untuk ke masjid? Tidak ada. Ketika kita ke masjid gak ada yang melarang kita, gak ada yang menyakiti kita, gak ada yang mencekik kita ketika kita lagi sholat. Terus kenapa gak ke masjid? Apa alasannya? Bebas kita ke masjid, bahkan kita mau milih masjid mana saja silakan. Siapa yang menghalangi kita? Lihat Nabi kita Muhammad SAW dan juga Abu Bakar dan yang lainnya para sahabat as-sabiqun al-awwalun yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam untuk menegakkan syiar Islam, mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Untuk berdakwah, Abu Bakar sampai babak belur dipukuli dengan sandal. Coba sekarang, pernah nggak melihat ada ustadz ngisi pengajian dilempar sandal? Semoga nggak ada. Ya, semoga nggak ada. Syiar-syiar Islam bebas dilakukan di sini. Itu kalau kita bandingkan dengan zaman Nabi SAW. Kalau kita bandingkan dengan kondisi sebagian kaum muslimin di negeri lain selain negeri kita akan tahu betapa nikmatnya kita tinggal di daerah kita. Saya lupa di salah satu negeri barat, ya. Saya lupa di daerah mana, saya lupa. Entah Perancis, entah mana, saya lupa sekarang. Itu kalau pakai jilbab atau bahkan pakai cadar,
itu akan kena denda. Ya, akan kena denda. Harus bayar. Itu adalah pelanggaran. Coba sekarang ada nggak denda kayak gitu? Di kampung pakai cadar suruh bayar. Paling lewat dikatakan ninja hatori, gitu aja kan? Paling gitu aja. Gak ada apa-apanya. Ya. Di daerah lain, di Libya, di zamannya Muammar Gaddafi, teman-teman kami yang sama-sama kuliah di Madinah nggak ada yang berani pulang ke Libya pada zamannya Muammar jadi presiden. Kenapa? Begitu turun dari pesawat masuk bandara, ketahuan pakai jenggot saja, pakai jenggot. Langsung masuk ke penjara, nggak pakai proses, nggak pakai sidang, nggak pakai, masuk penjara. Setelah itu nggak tahu nasibnya di negeri antah berantah, pun nggak tahu. Kalau sudah masuk penjara sudah nggak tahu. Tahu-tahu sekian puluh tahun kemudian di koran disebutkan orang-orang yang sudah mati 1, 2, 3, 4. Itu aja udah. Coba sekarang, apa yang kita hadapi? Paling-paling kalau kita pakai jenggot lewat ada orang yang gitu aja kan? Itu aja, nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi nikmat yang kita rasakan saat ini itu luar biasa. Maka saya nggak tahu bagaimana nanti kita menjawab pertanyaan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Ketika Allah menanyakan kepada kita, kenapa kamu tidak menjalankan ajaran Islam? Saya nggak tahu apa nanti jawaban kita di hadapan Allah. Kalau seperti Ammar, seperti Bilal, ya, seperti sahabat-sahabat yang lain, Khabbab, mereka punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbi, saya disiksa sedemikian rupa, ibu saya sampai dibunuh, wahai Rabbi, bapak saya meninggal. Nah sekarang ajaran Islam tidak kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa alasan kita? Padahal kita sudah tahu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita sudah dengar ilmunya, sudah tahu syariatnya, dan tidak ada halangan yang berarti di depan kita. Paling-paling cuma diomong di belakang. Ya kayak tadi contohnya, paling cuma diomong di belakang, paling cuma disenyumi secara sinis, ya, paling cuma dibisik-bisiki di belakang. Kalau kayak gitu nggak ada apa-apanya dengan apa yang dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ketahuilah bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujian yang Allah berikan kepada dia. Pasti. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berat ujiannya di muka bumi ini? Siapakah manusia yang paling berat cobaannya di muka bumi ini? Maka beliau pun mengatakan al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Setelah para nabi yang lebih berat adalah orang-orang yang keimanannya mendekati Nabi SAW. Kemudian orang yang keimanannya di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Pak Ustaz, imane tambah dhuwur, ujiannya tambah abot. Nyong imane sing ndep bae Ustaz. Kalau ada orang ngomong kayak gitu gimana? Nah, imane endep, ya ngono. Mlebu surgane mandan angel. Nah, jadi kenapa kok orang imannya semakin tinggi, ujiannya semakin berat? Supaya dosanya semakin bersih. Nanti kita akan jelaskan. Ya, nanti kita akan jelaskan.
Sehingga nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap dalam keadaan sudah bersih, kur gari mlebu surga belum. Kalau orang yang tadi enggak mau menghadapi ujian, enggak mau menghadapi resiko, enggak mau menghadapi cobaan, dosanya tetap baik banyak, sebelum masuk surga mampir disit kege nang kene. Di mana? Di neraka. Bersihkan dulu dosa-dosanya, baru boleh masuk ke surga. Ini pelajaran yang pertama. Apa pelajarannya tadi? Betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Pelajaran yang kedua. Kehidupan dunia. Kehidupan dunia bukan ukuran kedudukan seorang di hadapan Allah. Pelajaran yang kedua, kehidupan dunia bukan ukuran kedudukan seseorang di hadapan Allah. Contohnya siapa? Ammar, Bilal. Itu orang yang ketika di dunianya dihina, diejek, direndahkan, dipandang sebelah mata, bahkan disiksa. Tapi orang-orang itu istimewa di hadapan Allah. Makanya, ya, kalau kita nilai seseorang itu jangan cuma dari apanya? Dari penampilan luarnya saja. Kadang-kadang kalau ada orang walimah, ya kita misalnya bikin walimah, yang datang kan macam-macam, dari yang kaya sampai miskin, dari yang pakai mobil sampai yang ngontel, ya bahkan berjalan kaki, dari yang sendalnya mahal sampai yang sendal jepit selen maning. Wis jepit selain maning, sijine ijo, sijine abang. Coba saya tanya, kalau ada orang datang walimah, sendalnya jepit selain, lambine koko awalnya putih, tapi wis dadi coklat, benike kurlorodok, soalnya pada perudul. Orang seperti ini kira-kira kalau datang walimah disuruh duduk di mana? Suruh duduk di mana? Sofa yang di depan sendiri, atau disuruh duduk kon gelar kelasa dewek nemburi. Tapi kalau yang datang orang pakai jas, ya. Pintunya dibukakan, mobilnya mewah. Biasanya kon jaga nanti gue mengharap dewek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan rubba ash'af. Kadang-kadang ada seorang yang kusut penampilannya. Kusutnya di sini bukan karena dia nyengaja untuk kusut, tapi karena memang dia tidak punya biaya untuk merawat tubuhnya. Rubba ash'ath madfu'un bil abwab. Terkadang ada orang yang kusut penampilannya, di mana-mana diusir-usir. Di mana-mana diusir-usir karena dia bukan tipe orang yang punya kedudukan di masyarakat. Ke sana disuruh pergi, ke sini disuruh pergi. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Andaikan dia berdoa kepada Allah, langsung dikabulkan sama Allah.
Berarti ini orang istimewa atau bukan? Istimewa di hadapan Allah. Istimewa di hadapan Allah. Jadi kehidupan dunia ini bukan ukuran. Kalau orang lusuh, miskin, mesti bakalan melebu ke neraka. Belum tentu. Ini orang yang suka dihina, direndahkan. Sebaliknya, belum tentu orang yang ketika di dunianya dielu-elukan, yang ketika di dunianya dihormati, setiap orang ketemu sama dia munduk-munduk. Kalau hadir ke majelis selalu disuruh duduk di depan. Belum tentu orang yang seperti ini ada harganya di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat akan datang seorang yang gemuk, yang tinggi besar, makmur hidupnya, la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Bobot orang ini di hadapan Allah tidak lebih berat dibandingkan sayap seekor nyamuk. Gak ada harganya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan silau dengan penampilan. Walaupun kita disuruh untuk menjaga penampilan. Ya. Akan tetapi jangan silau dengan penampilan. Belum tentu orang yang kita remehkan, belum tentu tukang sapu yang ada di perusahaan itu lebih rendah di hadapan Allah dibandingkan bosnya. Belum tentu. Marbot, ya, tukang parkir, tukang cuci piring, pembantu, belum tentu mereka itu lebih rendah kedudukannya di hadapan Allah dibandingkan majikannya yang setiap hari cuma nyuruh-nyuruh itu. Kehidupan dunia itu bukan ukuran kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan belum tentu ya. Belum tentu. Jadi belum tentu orang miskin itu lebih rendah di hadapan Allah dibandingkan orang kaya. Belum tentu. Tapi juga belum tentu orang miskin itu lebih tinggi di hadapan Allah dibandingkan orang kaya. Jadi jangan senang dulu yang miskin-miskin. Belum tentu. Ya. Makanya dari tadi saya katakan belum tentu. Jadi bisa jadi iya gitu loh, bisa jadi tidak. Terus ukurannya gimana Ustadz? Ukurannya ada dalam ayat yang sering kita baca dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Apa bunyinya? Al-Hujurat ayat 12. Sering kita dengar. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Apa artinya? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ukurannya itu. Jadi bukan diukur dari mobilnya, bukan diukur dari kendaraannya, bukan diukur dari pakaiannya, bukan diukur dari jabatannya, bukan. Yang paling bertakwa. Bisa jadi yang kaya lebih bertakwa dibandingkan yang miskin. Bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi bos lebih bertakwa dibandingkan bawahannya. Atau sebaliknya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, gak usah silau dengan pujian orang. Sebagian kita ini tertipu dengan pujian. Ya,
si fulan ini soleh pol. Ketone kayak taat banget. Gak usah tertipu. Kita ini lebih tahu tentang kondisi kita. Jadi kalau orang lain ngelihat, kita ini baik, padahal sebenarnya kita ini gak baik, gak usah tertipu dengan omongan orang. Andaikan maksiat itu punya bau, punya aroma maksiat apa? Kecut apa? Andaikan maksiat itu punya bau, niscaya tidak ada orang yang mau dekat-dekat sama kita. Makanya jangan tertipu dengan pujian orang. Yang akan dinilai oleh Allah adalah bagaimana hakikat kita. Ada sebagian orang terlalu mementingkan rekomendasi dari orang lain. Ya, terlalu mementingkan rekomendasi dari orang lain. Jadi kalau belum mendapatkan rekomendasi dari si fulan atau ustadz fulan bahwa si fulan ini ahlus sunnah, maka belum mantap ke ahlus sunnahannya. Yang penting itu bukan rekomendasi dari manusia. Yang penting itu adalah bagaimana kita benar-benar menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang satu dunia mau merekomendasikan bahwa kita ini ahlus sunnah misalnya, akan tetapi sebenarnya kita bukan ahlus sunnah di mata Allah, maka kita bukan ahlus sunnah di mata Allah. Sebaliknya, kalau ada orang satu kalau ada orang satu dunia mengatakan ente itu bukan ahlus sunnah, akan tetapi ente betul-betul menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ente di mata Allah baik. Ini pelajaran yang keberapa? Yang kedua. Pelajaran yang ketiga. Jangan ditulis dulu. Saya tanya dulu. Nabi, para sahabat kan disakiti fisiknya, iya enggak? Pertanyaan saya, sebenarnya Allah mampu enggak untuk melindungi Nabi dan para sahabat dari siksaan itu? Mampu enggak? Mampu? Mampu. Kenapa para nabi dan sahabat dibiarkan oleh Allah disiksa? Paham pertanyaannya? Paham? Saya ulangi. Mampukah Allah untuk melindungi Nabi SAW dari siksaan? Seperti tadi ketika Abu Jahal mau apa? Mau nginjek kepalanya Nabi SAW. Ketika ada orang yang meletakkan kotoran di atas punggungnya Nabi, ketika ada orang yang mencekik Nabi, ketika ada orang yang menindih tubuhnya Bilal, ketika ada orang yang membiarkan punggungnya Khabbab dibakar di atas bara api, apakah Allah mampu untuk melindungi, menyelamatkan mereka semua? Jawabannya mampu. Kenapa Allah tidak lakukan itu? Kenapa? Ini pelajaran yang ketiga. Hikmah di balik siksaan yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Hikmah di balik siksaan yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa saja hikmahnya? Banyak. Di antaranya
dua. Yang pertama, untuk mengangkat derajat mereka dan menghapus dosa mereka. Ini hikmah yang pertama. Untuk mengangkat derajat mereka dan menghapus dosa mereka. Mengapa demikian? Karena semakin berat ujian yang dihadapi seseorang, andaikan dia bersabar menghadapinya, maka derajatnya di surga akan semakin tinggi. Kenapa? Karena dosanya semakin dikurangi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, saya lupa redaksinya, bahwa nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang yang derajatnya di surga tinggi. Kemudian dia bertanya, perasaan dulu sholatnya saya biasa-biasa saja, ya sholat 5 waktu, puasa ya puasa. Akan tetapi kenapa? Kok kayaknya derajat yang saya dapatkan ini tidak sebanding dengan amalan yang saya lakukan? Ternyata dijawab orang tersebut, karena engkau sukses untuk menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan yang Allah timpakan kepadamu ketika kamu masih hidup di dunia. Jadi ujian dan cobaan itu akan mengangkat derajat seseorang di surga dan juga akan menghapus dosa-dosanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Nabi SAW bersabda, la yazalul bala'u bil mu'mini awil mu'minah. Seorang mukmin atau mukminah akan terus diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mukmin mukminah akan terus diuji sama Allah. Di mana ujiannya? Fi jasadihi, jasadnya. Tubuhnya akan diuji oleh Allah, entah dengan sakit, entah dengan rasa capek setelah beribadah, dan macam-macam. Wa fi malihi, dan dalam hartanya. Mungkin ada yang hilang hartanya. Mungkin usahanya kurang maju, mungkin. Termasuk ujian harta juga harus mengeluarkan 2,5% wajibnya. Sunnahnya lain lagi. Wa fi waladihi, dan di dalam keturunannya. Suatu saat mungkin anak kita disuruh agak sulit. Besoknya lagi mandan sulit, besoknya lagi manut, besoknya lagi agak sulit lagi. Kita akan terus diuji, mukmin dan mukminah akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya, hartanya, anaknya, hatta yalqallaha wa ma 'alaihi min khati'ah. Sampai dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Alias dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Sehingga ketika nanti masuk hari kiamat, belum langsung masuk ke surga. Ini hikmah yang pertama. Kenapa ada ujian, kenapa ada siksaan? Untuk mengangkat derajat, mengurangi dosa. Hikmah yang kedua, untuk ngajari kita bagaimana menghadapi kondisi serupa. Untuk ngajari kita bagaimana menghadapi kondisi serupa.
Karena ujian itu bukan hanya terjadi pada zaman Nabi SAW, juga terjadi di zaman kita. Nah, ketika kita menghadapi ujian itu bagaimana caranya? Kita lihat dalam sejarah Nabi SAW. Kalau Nabi SAW enak terus kondisinya, ketika kita menghadapi ujian, kita mau nyari petunjuk di mana? Maka di antara hikmahnya Nabi SAW menghadapi ujian itu, kita jadi tahu bagaimana seharusnya kita bersikap kalau kita menghadapi kondisi yang mirip dengan kondisi yang dihadapi oleh Nabi SAW. Contoh yang paling gampang adalah ketika Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi namanya siapa? Ini pengajian pernah saya sampaikan 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Masih ingat enggak? Ketika pengajiannya masih di masjid apa namanya itu? Yang dekat Gor, Masjid Gelora Indah. Masih ingat? Siapa yang menyihir Nabi SAW? Siapa? Labid. Bagus. Namanya Labid. Labid bin Al-A'sam. Sebagian orang, kenapa kok Nabi SAW tersihir? Di antara hikmahnya adalah untuk ngajari kita kalau kena sihir itu bagaimana caranya. Supaya nanti gak ada alasan orang kena sihir pergi kemana? Ke dukun. Ini gak bisa nanti pada hari kiamat, ya, ketika ditanya, kenapa dulu ketika di dunia sempat pergi ke dukun? Murah ngerti kok, gak bisa. Sudah diajari Nabi SAW ketika kena sihir apa yang dilakukan? Ruqyah. Jadi umatnya tahu gimana caranya menghadapi kondisi itu. Dan dari situ pula kenapa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam manusia. Kenapa bukan malaikat? Supaya kita yang manusia ini tahu bagaimana caranya makan yang benar, bagaimana caranya minum yang benar, bagaimana caranya masuk kamar mandi yang benar. Itu semuanya diajarkan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang keempat, efek positif intimidasi fisik. Efek positif intimidasi fisik. Bahwa ternyata siksaan yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya itu ternyata malah menimbulkan efek positif. Kan tadi sudah saya sampaikan di awal, kenapa kok orang-orang musyrikin Quraisy berusaha untuk menyiksa Nabi dan para sahabatnya. Kan tadi kita sampaikan supaya orang-orang yang belum masuk Islam enggak masuk, atau yang sudah terlanjur masuk keluar. Itu kan tujuan mereka. Tapi ternyata justru malah dengan siksaan fisik itu malah tidak menghasilkan tadi. Apa efek positifnya? 1, akan kelihatan orang yang beriman dengan yang tidak. Ini efek positifnya. Akan kelihatan orang yang beriman dengan yang tidak. Kok bisa demikian, Ustaz? Iya. Karena kalau orang tidak beriman, gak mungkin dia itu akan kuat menghadapi ujian sedemikian beratnya. Kalau orang tidak beriman, tidak akan mungkin kuat menghadapi ujian sedemikian beratnya. Akhirnya dari awal dia sudah tereliminir, nyingkir sudah. Ini hanya orang-orang yang kuat imannya yang bisa masuk ke sini. Kalau nggak kuat, minggir.
Atau ada yang nyoba-nyoba masuk, akhirnya tersingkir pula. Akhirnya kelihatan betul, akan terfilter orang-orang yang beriman dan yang tidak akan kelihatan jelas. Makanya di fase Mekah, ketika Nabi SAW belum hijrah ke Madinah, di Mekah itu gak ada orang munafik. Gak ada orang munafik. Munafik itu munculnya kapan? Ketika sudah hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah tidak ada ceritanya orang munafik. Ketika di Madinah ujian mulai berkurang, tidak ada intimidasi fisik, muncullah orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang masuk Islam karena kepentingan duniawi. Numpang anget. Dompleng. Jadi dia masuk Islam bukan untuk memeluk agama Islam, tapi karena mereka pengen mendapatkan harta rampasan perang. Itulah munculnya. Tapi di Mekah gak ada orang munafik. Yang ada orang masuk Islam karena kekuatan keimanannya, dan dia siap untuk fight, mempertahankan akidahnya, sehingga kelihatan betul, oh ini mukmin, ini tidak mukmin. Tapi kalau di Madinah mulailah bermunculan orang-orang munafikin. Ini adalah efek yang pertama. Efek yang kedua, efek positif yang kedua, penindasan justru semakin membuat kebenaran terang benderang. Penindasan justru semakin membuat kebenaran itu terang benderang. Dan nanti saya akan bawakan perkataannya Syekhul Islam tentang sunnatullah ini. Jadi yang namanya kebenaran semakin diinjek malah semakin muncul. Ya. Contohnya adalah ketika para sahabat ditindas, akhirnya dapat izin dari Allah untuk hijrah. Hijrah kemana? Pertama kali hijrah kemana? Ke Habasyah. Habasyah sih sekarang negara apa? Ada nggak negara Habasyah sekarang? Ethiopia. Ethiopia sih di benua mana? Benua? Kok malu? Benua apa? Loh, kamu yang paling depan sendiri. Benua apa tadi? Sudah benar kok. Benua Afrika. Benar kan tadi kan? Benar. Lihat, ketika ditindas, Mekah itu benua mana? Mekah benua mana? Asia. Lihat, ketika ditindas di Asia, malah muncul di mana? Afrika. Islam malah berjaya di sana. Makanya kebenaran itu semakin ditindas, malah akan semakin terlihat terang benderang. Bukan hanya itu, ya. Orang yang lihat malah jadi simpati. Jadi ketika ada orang menyuarakan kebenaran, semakin ditindas, malah orang-orang akan semakin simpati. Dan itu kejadian dialami oleh Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Apanya Nabi? Pamannya Nabi SAW. Kisah masuk Islamnya Hamzah ini unik. Beliau ini baru pulang berburu. Sambil nenteng, busur, bawa hewan buruan. Begitu masuk ke kota Mekah, langsung ada seorang wanita yang laporan kepada Hamzah. Wahai Hamzah, ponaanmu itu loh barusan dicaci maki habis sama Abu Jahal. Maka Hamzah pun langsung naik tensinya.
Langsung dia sambil bawa hewan buruan sama panah, blek, datang ke depan Ka'bah. Di situ Abu Jahal lagi ngobrol bareng sama teman-temannya. Langsung begitu datang, ya, gak ngomong, gak apa, langsung pakai busurnya itu dia pukul mukanya Abu Jahal. Langsung ngucur darahnya. Dan dia mengatakan, atas tubuh, berani-beraninya kamu mencaci ponaanku. Fa'ana ala dinih. Aku ini sudah sama agamanya dengan dia. Aku ma yaqul farudda alayya in istata'ta. Aku akan katakan setiap apa yang dikatakan oleh keponaanku. Coba sekarang, apa yang kamu berani lakukan kepadaku? Minggir semuanya itu teman-temannya Abu Jahal, lari semuanya. Karena Hamzah itu seorang yang apa? Gede, besar, pemberani. Makanya ketika perang itu lawannya Hamzah itu bisa lebih dari 5, 7, gak ada yang berani. Langsung Abu Jahal apa? Diam. Padahal saat itu konon Hamzah itu belum masuk Islam. Tapi dia jengkel. Ada orang ditindas. Itu keponakannya pula. Jadi akan bermunculan orang-orang yang seperti itu. Semakin kebenaran itu ditindas akan semakin terang. Benderang. Makanya seperti yang saya janjikan tadi, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Beliau mengatakan, min sunnatillah, di antara contoh sunnatullah. Sunnatullah itu ketetapan Allah yang pasti akan terus berjalan di muka bumi ini. Annahu idza arada izhara dinihi aqama man yu'ariduh. Setiap Allah ingin mengangkat agamanya, menunjukkan kebenaran, maka pasti Allah akan menciptakan orang-orang yang menentang kebenaran itu. Jadi kalau Allah ingin memunculkan sebuah kebenaran, Allah akan munculkan orang-orang yang berusaha untuk mematikan kebenaran itu. Kayak tadi Nabi SAW akan muncul, maka diciptakanlah Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi tadi? Siapa tadi? Umayyah bin Khalaf, ya. Untuk melawan itu semuanya, fayuhiqqul haqqa bikalimatihi wa yaqdhiful haqqa 'alal batil fayadmaghuh fa idza huwa zahiq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebenaran itu unggul di atas kebatilan, kemudian kebatilan itu akan hilang, terpendam habis. Makanya bersabarlah ketika menganut sebuah kebenaran. Pasti akan menghadapi ujian, cobaan, penindasan. Tapi semakin berat penindasan itu, kebenaran akan semakin tinggi, semakin kinclong, semakin melong, insya Allah. Asalkan kita istiqomah di atas kebenaran itu dan mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin besar cobaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui apakah kita ini sedang mendapatkan cobaan atau azab sebagai hasil perbuatan atau kesalahan kita? Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus.
Bagaimana kita bisa membedakan apakah ini ujian atau azab? Dengan melihat kondisi keimanan kita saat itu. Jadi ketika ujian itu datang, kita lihat kondisi kita. Apakah saat itu kita sedang patuh beribadah kepada Allah, atau kita lagi banyak maksiat? Dan kita lebih tahu saat itu kondisi kita. Contoh, sholatnya lagi pepek, lagi rajin, lagi khusyuk, atau justru sebaliknya sholatnya lagi bolong-bolong. Kalau kita setelah kita perhatikan ternyata sholat kita lagi bolong-bolong, lagi sering melakukan perbuatan maksiat, tidak menundukkan pandangan mata, berarti itu ya bisa jadi hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi seandainya kita merasa bahwa keimanan kita ini sedang alhamdulillah stabil, sholat selalu kita lakukan, sedekah setiap hari, tapi kok kemudian kita mendapatkan berbagai macam ujian, maka semoga itu adalah ujian dari Allah untuk mengangkat derajat kita. Ustaz, di zaman ini banyak sekali varian media dakwah. Ada internet, ada elektronik, ada cetak, dan lain sebagainya. Terus bagaimana kami sebagai orang awam yang minim ilmu memilih dan memilah ketika kami mendapati tulisan, makalah, buletin atau yang lain yang memuat hadis? Lalu bagaimana cara kita meneliti bahwa itu adalah hadis yang sahih? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Di awal dikatakan orang awam, minim ilmu. Di belakang dikatakan bagaimana kami bisa meneliti bahwa itu hadis sahih atau tidak. Kalau awam nggak bisa meneliti. Yang meneliti adalah orang yang punya ilmu. Yang betul bagaimana cara kami mengetahui bahwa itu hadis sahih atau tidak. Cara mengetahuinya dengan mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian tidak tahu. Ahli ilmu di sini tidak mesti yang berlabel, akan tetapi betul-betul dilihat apakah dia punya kapabilitas untuk itu atau tidak. Bagaimana kita tahunya? Dari latar belakang pendidikannya, ya, dari tulisan-tulisan yang ditelurkan, dari kajian-kajian yang disampaikan. Dari situ kita bisa memahami atau sedikit menilai bahwa beliau ini memang ahli dalam bidang tersebut. Dan perlu dipahami oleh jamaah sekalian bahwa ilmu agama itu bidang studinya banyak. Ada fikih, ada hadis, ada tafsir, ada akidah, ada ilmu waris, ada sejarah, macam-macam. Ya. Dan tidak setiap ahli ilmu itu menguasai ilmu-ilmu tersebut. Misalnya hadis, belum tentu seorang ustadz, kiai, ulama itu paham dan menguasai ilmu hadis, belum tentu. Kecuali kalau ulama dahulu. Kalau ulama dahulu rata-rata memang mereka multi kalau sekarang istilah multi talenta ya, kalau sekarang. Jadi dia itu menguasai berbagai macam ilmu. Kalau sekarang di zaman kita ini yang seperti itu sedikit, ya. Dan rata-rata sekarang itu sesuai dengan jurusan. Jadi dulu ketika kuliah jurusannya apa? Ya itulah yang lebih dia kuasai, walaupun dia punya sedikit pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Bagaimana cara memahami takdir Allah dengan mudah? Segala sesuatu sekecil apapun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz.
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya Allah sudah menetapkan takdir dari setiap makhluknya. Terus bagaimana dengan ayat Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya? Pertanyaannya, apakah manusia memiliki kehendak sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas? Kemudian manusia memiliki pilihan untuk melakukan yang baik atau buruk. Apakah pilihan yang dia ambil masuk takdir Allah, padahal manusia memilih atas kehendaknya? Masalah takdir adalah salah satu masalah yang pelik, sehingga sekte di antara sekte menyimpang yang muncul di dalam Islam adalah sekte yang menyimpang gara-gara masalah takdir, gara-gara tidak memahami takdir dengan baik. Maka dalam belajar takdir ini diusahakan kita mempelajari tidak terlalu sampai yang jelimet-jelimet. Cukup kita berusaha beriman dengan takdir secara global dan benar. Karena kadang-kadang semakin dalam bisa jadi kita malah nanti tersesat di dalamnya. Secara umum, ya, Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Tidak ada manusia yang dipaksa oleh Allah untuk berbuat maksiat, tidak ada. Yang ada manusia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan wahadainahun najdain. Kami telah kasih tahu kepada manusia mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, dan dia bisa memilih. Jadi manusia itu punya kehendak yang dengannya dia bisa memilih jalan yang akan dia titi, jalan yang akan dia tempuh. Akan tetapi kehendak manusia ini tidak lepas dari kehendaknya Allah. Sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan kalian tidak mungkin berkehendak kecuali seandainya Allah berkehendak. Dan kehendak Allah itu ada di dalam takdirnya yang Allah tetapkan untuk kita. Cuman kita tidak tahu apa takdir kita. Maka dari situ kita tidak boleh beralasan dengan takdir. Intinya Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Manusia bisa memilih, walaupun kehendaknya manusia tetap tidak akan lepas dari kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apa benar jatuhnya hujan salju di Mekah seperti kemarin hari Jumat pertanda Dajjal akan muncul? Saya belum pernah baca hadis yang menunjukkan bahwa pertanda Dajjal muncul turunnya salju. Saya belum tahu. Tapi kalau salju itu di Saudi itu sering, maksudnya bukan cuma sekali ini, sudah berkali-kali. Ya, jadi salju turun itu sudah berkali-kali turun di sana, bukan sekarang saja. Ya. Saya ingat ketika masih kuliah di Madinah itu, ketika buka jendela kamar itu jatuh es segini-gini, protak. Biasa itu, bukan sesuatu yang fenomenal, ajaib, nggak biasa. Ya, itu bagian dari ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang saya takutkan itu adalah orang-orang yang mengail ikan di air keruh, ya, memanfaatkan. Wow, tuh lihat, ya, Saudi lalai. Akhirnya apa itu? Namanya apa sih itu? Tren. Apa namanya? Pokoknya alat berat itulah jatuh sampai ada orang yang meninggal dunia di situ. Itu bukan karena kelalaian, ya.
Akan tetapi memang bencana, ya, bencana alam. Dan subhanallah, orang-orang yang meninggal di situ meninggal istimewa sekali tuh. Meninggalnya di bulan yang istimewa, di tempat yang istimewa, sedang melakukan ibadah yang istimewa. Waduh, gue masya Allah gue. Ya. Akan tetapi ya begitulah media-media barat atau media-media dalam yang punya kepentingan, ya, yang memanfaatkan kejadian itu untuk menjelek-jelekkan orang-orang yang sudah berjasa begitu besar. Yang baik-baik jalan untuk disiarkan. Seperti kejadian sebagian pengungsi Suriah yang mengungsi kemana? Ke Eropa. Ada yang nulis kenapa pengungsi Suriah milih Eropa, tidak milih kemana? Ke Saudi. Orang nggak tahu di Saudi itu sudah ada sudah ada 2,5 juta pengungsi dari Suriah. Yang ke Eropa cuma berapa? Paling puluhan, ratusan. 2,5 juta. Katanya gak ada yang ngungsi ke Saudi. Yang ke Eropa cuma berapa? Dan kalau diperhatikan fasilitas yang diberikan oleh negara Eropa kepada pengungsi Suriah dengan fasilitas yang diberikan oleh Saudi buat pengungsi Suriah, bainas sama'i was sumur. Ya, bukan bainas sama'i wal ard. Bukan antara langit dengan bumi, perbandingannya antara langit dengan sumur. Ya. Di Saudi itu subhanallah, tendanya itu bukan tenda pramuka, ya. Tendanya itu tenda yang kayak rumah, ber-AC, seluruh fasilitas disediakan. Anak-anak Suriah gratis belajar di situ, dapat beasiswa pula. Kembali lagi permainan kepentingan, ya, permainan kepentingan dan perang media. Makanya saya nasihatkan kepada saya dan panjenengan sekalian, baca berita itu jangan cepet-cepet percaya. Ya. Dan cukuplah pelajaran di negeri kita bolak-balik kejadian-kejadian itu, bahwa ternyata mencari media yang betul-betul objektif itu tidak mudah. Ya. Mencari media yang betul-betul objektif tidak mudah. Makanya ketika mendengar berita jangan cepat-cepat percaya. Dan saya bukan sedang gebiah uyah. Bukan sedang gebiah uyah bahwa seluruh media seperti itu, tidak. Alhamdulillah masih ada media-media yang objektif. Makanya kita diajarin sama Allah, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa berita, hendaknya kalian itu melakukan klarifikasi. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kalau ada orang mendiamkan saudaranya lebih dari sebulan itu gimana Ustadz? Karena masalah apa? Kalau karena masalah duniawi maka dosa. Karena Nabi SAW cuma mengizinkan mendiamkan berapa hari? 3 hari. Setelah itu kemudian
Tidak boleh lagi. Maksimal 3 hari. Itu kalau masalah duniawi. Tapi kalau masalah agama, contoh saudaranya tidak sholat misalnya. Itu kan masalah agama. Suka berbuat maksiat. Kalau kita mendiamkan saudara kita dengan maksud untuk membuat dia jera meninggalkan perbuatan jelek itu, dan memang akan berefek, tidak apa-apa lebih dari 3 hari. Contohnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendiamkan seorang sahabat dan 2 orang temannya, yaitu Ka'ab ibnu Malik dan 2 orang sahabatnya, selama sekitar 40 hari kalau nggak salah, karena melakukan kesalahan tidak mau berangkat jihad tanpa alasan yang dibenarkan agama. Jadi tergantung apa motifnya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin mohon maaf belum bisa kita baca karena keterbatasan waktu dan ilmu. Wallahu taala a'lam wa alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.